Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga masih dalam lindungan Allah ya, sehat selalu. Untuk akidah kali ini ada sedikit pembahasan tentang periodisasi turunnya Al-Quran ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Liridho ta'ala syafaat Rasulullah wa ala diniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk periodisasi turunnya Al-Quran itu ada dua, yaitu satu, turunnya Al-Quran periode Makkiyah atau biasa disebut dengan surat Makkiyah. Itu Al-Quran turunnya sebelum Nabi Muhammad hijrah, jadi masih di kota Mekah ya, sebelum Nabi Muhammad hijrah ya. Periode Makkiyah ini atau surat Makkiyah ini terdiri dari 86 surat 86 surat, turunnya selama 12 tahun, sekitar 12 tahun 5 bulan ya. Ayat yang pertama seperti yang kita ketahui yaitu Iqra, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq ila akhirih. Itu ayat pertama ya, periode pertama. Periode kedua itu periode Madaniyah atau biasa disebut dengan surat Madaniyah, yaitu ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad hijrah atau sesudah dari Mekah hijrah ke Madinah, itu periode Madaniyah ya. Itu sekitar 28 surat, turunnya selama 9 tahun 9 bulan ya, 9 tahun 9 bulan ya. Itu periode Madaniyah ya. Periode Madaniyah ini sudah banyak yang masuk Islam, yang percaya adanya Al-Quran, percaya Nabi Muhammad sebagai Rasul. Beda dengan periode Makkiyah. Periode Makkiyah itu hanya sedikit kecil yang menerima ajaran Al-Quran ya, sebagian besar menolak ajaran Al-Quran. Itu dua periode turunnya Al-Quran, satu periode Makkiyah, dua periode Madaniyah. Selanjutnya kita sudah tahu ya, wahyu yang pertama tadi apa. Yang terakhir itu banyak yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Al-Maidah ayat 3, ada juga Al-Maidah ayat sekitar 100 lebih. Pembahasan yang selanjutnya tentang sejarah pembukuan Al-Quran ya. Pembukuan Al-Quran itu kita ketahui zamannya Khalifah siapa itu? Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah. Jadi sebelumnya ada dua pendapat ya, dua pendapat. Sebelum wafat Rasulullah itu banyak nabi, banyak sahabat nabi yang hafal Al-Quran, banyak sekali, karena langsung belajar kepada Nabi Muhammad, ya. Dan beliau yang hafal Al-Quran pada zaman itu disebut Al-Qurra, orang yang hafal Al-Quran sangat banyak sekali ya. Nah, periode yang sesudah wafatnya Rasul itu baru dikumpulkan. Sesudah Nabi wafat, karena sahabat pada bingung, ini Al-Quran gimana kalau nanti hilang, sedangkan banyak sekali yang terus dibukukan. Al-Quran dibukukan sesuai dengan turunnya ayat ya. Itu sebagian tentang pembukuan Al-Quran. Sekarang adalah bukti kebenaran Al-Quran ya, bukti tentang kebenaran Al-Quran. Bukti kebenaran Al-Quran itu kalau di sini di buku yang kita pelajari itu ada surat Al-Maidah ayat 48. Surat Al-Maidah ayat 48 itu di situ dijelaskan
Jadi Allah menantang orang-orang kafir pada saat itu. Satu, yang ditantang adalah siapapun yang melakukan Al-Quran untuk menyusun. Jadi kon gawe surat semacam Al-Quran, kon gawe satu aja, disuruh membuat satu saja, tapi tidak ada yang bisa membuatnya yang menyamai nada-nadanya seperti Al-Quran, itu enggak ada. Ya, itu Al-Maidah. Yang kedua, Al-Quran surat Al-Lahab. Kita tahu siapa Abu Lahab. Abu Lahab itu tidak pernah atau tidak akan masuk Islam. Itu sudah ada pada surat Al-Lahab. Jadi kisahnya Abu Lahab itu pernah menantang Rasul. Wahai Muhammad, buktikan kebenaran Al-Quran. Nabi Muhammad disuruh membuktikan kebenaran Al-Quran. Nah, seandainya Abu Lahab masuk Islam pada saat itu, berarti Al-Quran salah, ya. Tapi Al-Quran sudah mencatatnya bahwa Abu Lahab tidak akan pernah masuk Islam. Itu jauh sebelum Abu Lahab mengatakan buktikan kebenaran Al-Quran. Jadi Al-Quran sudah turun bahwa Abu Lahab tidak akan pernah masuk Islam, tidak akan pernah mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, tidak akan pernah mengakui Al-Quran sebagai kitab-kitabnya turun dari Allah. Itu Al-Lahab, ya. Itu sedikit bukti tentang kebenaran Al-Quran. Sebenarnya banyak sekali buktinya, ya. Ya. Selanjutnya ini ada tugas individu, ya anak-anak. Tugas individu, silahkan dicari bukti atau fakta kebenaran tentang Al-Quran. Di situ ada contohnya. Satu, Al-Quran dijaga keasliannya oleh Allah. Buktinya apa kalau dijaga? Jadi meskipun digunakan di berbagai negara dengan bahasa negara yang berbeda-beda, ada yang bahasa Indonesia, ada yang negara tersebut bahasa Jawa dan lain sebagainya, itu Al-Quran tetap berbahasa Arab. Tidak ada perubahan sedikit pun. Jadi di negara Afrika, negara Eropa, negara manapun, Al-Quran ya bahasanya seperti itu, bahasa Arab. Ketika mengucapkan Alhamdulillah, ya Alhamdulillah, nggak ada yang berbeda. Itu yang menjaga ya Allah sendiri. Beda dengan kitab, misalkan kitab Injil. Injilnya orang luar, misalkan orang Arab, orang Afrika atau orang Amerika, itu beda dengan Injilnya orang Indonesia. Gak bisa ketika orang luar negeri membaca Injil terus orang Indonesia istilahnya menyimak atau mendengarkan, itu gak bisa, karena beda Injilnya. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran ketika orang Arab misalkan atau orang Eropa atau orang Amerika membaca Alhamdulillah, orang Indonesia juga bisa menyimak Alhamdulillahirabbil alamin, sama. Itu dijaga oleh Allah keasliannya. Yang kedua, buktinya banyak penghafal Al-Quran, mulai anak-anak, remaja hingga dewasa, banyak sekali. Coba sekarang Injil, siapa anak-anak yang hafal tentang Injil? Nggak ada yang hafal, sedikit sekali yang hafal. Beda dengan Al-Quran. Itu buktinya. Nah sekarang yang kedua dan ketiga, silahkan dicari bukti kebenaran Al-Quran selain kitab juga sebagai mukjizat. Buktikan, kamu harus membuktikan bahwa Al-Quran itu selain kitab juga sebagai mukjizat, ya. Dan yang ketiga, buktikan bahwa Al-Quran itu mengandung berbagai macam ilmu, ya, mengandung berbagai macam ilmu. Ilmu apa saja itu ada, tapi kamu harus membuktikannya. Faktanya apa, buktinya apa, ya. Silahkan dikerjakan. Minggu depan dikumpulkan, batas waktunya hari ini sampai pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya harus sudah selesai. Silahkan disalin di buku tulis, ya, disalin di buku tulis, difoto, nanti dikirimkan. Linknya saya bagikan nanti insya Allah, ya. Itu sedikit pengertian tentang bukti kebenaran Al-Quran, tentang periodisasi turunnya Al-Quran.
Semoga bermanfaat, semoga kita bisa mengambil manfaat dari kebenaran Al-Quran itu, ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.